Suicide itu karena kita kalah, lalu nanti malam kita ketemu di kamar menggantung. Itu tidak bisa. Itu bukan perkara bukan teori. itu. Ya. Bukan perkara teori, Bung. Yang kita jaga itu kalau ini Presiden Jokowi tidak mungkin gantung diri sekarang. Tidak mungkin. Ya. Karena kekalahannya cuma satu kalah dengan PSI itu toh. Lainnya dia menang. Tapi sebenarnya yang harus kita jaga ya satu itu, jangan sampai Presiden Jokowi gantung diri. Halo Sobat Indonesia, kita bertemu kembali dalam kanal Anak Bangsa Podcast dalam edisi khusus Rasan-Rasan bersama Kang Sobari. Kemarin kita sudah bicara tentang MK, tentang kita terluka gara-gara putusan MK gitu. Tapi kita tidak boleh terus terkungkung dalam kekecewaan, meratapi luka yang ada, tapi kita harus bergerak. Nah, bagaimana pola pikir kita untuk terus bergerak ini yang harus kita diskusikan. Nah, mungkin saya akan minta perspektif dari Kang Sobari, seorang budayawan, agar kita mempunyai pola pikir yang lebih sehat, tidak seperti politisi yang sangat oportunis dan pragmatis gitu. Nah, kacamata kita sebagai rakyat itu biasanya tercerahkan dari perspektif seorang budayawan. Kang, itu yang ingin saya sampaikan. Tidak seperti ahli hukum. Wah, tidak seperti ahli hukum. Nah, jadi juga tidak seperti ahli hukum yang legal formal. Oke. Terus harus seperti apa? Nah, sekarang ini dari perspektif budayawan ini. Mari kita berpikir begini, Bung. Para ahli politik itu suka ngomongkan persoalan-persoalan dan memaparkan situasi politik hari ini sebagai suatu teks. Just text aja. Itu teks, itu dibaca. Kalau bacaan mengatakan ada kekuatan perlawanan, ada kemungkinan kita menang, ya mereka akan mengatakan itu. Kalau bacaan mengatakan tidak mungkin kita menang, mereka juga tidak akan bicara tentang kemungkinan berharap. Karena apa? Karena mereka itu juga legalis formalis dalam mengikuti rumusan teoritik. Oh, teori itu suci, Bung. Bagi ahli-ahli, ya pokoknya ahli teori lah. Termasuk ahli teori politik ya. Teori itu suci. Bagi cara saya berpikir, saya juga orang akademik, tapi saya memiliki suatu jenis academic resistance. Itu tidak dikembangkan oleh kawan-kawan. Karena resisten itu apa? Antropologi itu memiliki suatu jenis resistance yang dibangun di atas dasar pemihakan kepada golongan tertindas. Orang-orang politik tertentu pokoknya rumusannya politik, dan kalau teori mengatakan tidak, maka mereka tidak. Dan basisnya mereka hanya politik elektoral, gitu aja. Oh, tidak mendalam juga, Bung, mendalam. Tidak hanya pada urusan-urusan itu, karena mereka juga memakai dalil-dalil ilmu pengetahuan macam-macam, sehingga dalil-dalil itu kalau tidak bisa dilampaui, so jangan berharap lebih dari ini. Nah, bagi orang kayak saya tidak ingin menjadi perumus teori. Saya ingin menjadi perumus tindakan. Nah, perumus tindakan itu dasarnya apa? Dasarnya kemampuan teoritik ditambah sesuatu yang tidak dimiliki oleh dunia politik, oleh dunia teori, oleh ahli-ahli politik yang membaca teks, membaca realitas itu sebagai teks, dan teks itu sesuatu yang suci. Oh, bagi saya tidak. Teks itu harus dirubah. Dari cara berpikir kebudayaan, teks itu harus dirubah. Kebudayaan yang namanya existing culture, itu harus dirubah. Harus dinamis berarti ya. Kalau kebudayaan itu tidak adil kepada kemanusiaan. Kalau kebudayaan itu melukai jiwa dan semangat kerakyatan. Kalau kebudayaan itu ternyata bertentangan dengan spirit
yang namanya nasionalisme. Oh, tidak pernah ada barang suci. Sakralisasi itu harus dilawan dengan spirit desakralisasi. Nah, desakralisasi itu begini, Bung. Teori itu harus dibangun dengan spirit. Satu, landasan teoritik, landasan rasional, tapi harus ada landasan kemarahan. Kemarahan itu menjungkir balikkan realitas politik. Kalau orang memakai dalil-dalil kelas struggle, perjuangan kelas, gagasan Marxis yang ingin membalikkan situasi, tapi kalau tidak bisa maka dia balikkan itu dengan suatu yang namanya perjuangan kelas yang hanya melahirkan masyarakat komunis. Yang seperti itu dalil-dalilnya, yang seperti itu realitasnya. Ya tidak begitu. Kita tidak boleh berhenti. Sebuah dalil ilmu sosial itu tidak bisa didasarkan pada sesuatu yang dianggap sebagai jawaban terhadap persoalan kemasyarakatan. Kita tidak pernah boleh punya anggapan bahwa kita telah memegang, kita sedang memegang atau sedang menemukan jawab atas persoalan kemasyarakatan. Itu bohong. Karena persoalan kemasyarakatan itu apa? Lahir dari formalisme bahasa dan spirit dan jiwa hukum, formalisme dunia teori yang tidak berani bergerak. Nah, orang dunia teori itu kan cool, dingin, rasional, semuanya itu berdasarkan sesuatu yang bisa diukur. Ya, kalau hidup dalam teori seperti itu tidak punya militansi, Bu. Saya duduk sebagai golongan akademisi, tapi saya juga golongan praktisi. Akademisi memberi saya dasar legal formal secara rasional, legal formal dari sudut pemikiran akademik, tapi kekuatan aktivisme saya menabrak aturan-aturan kemapanan dunia akademik yang ngomong kosong, karena dunia akademik itu bagian dari teori. Kalau ada sesuatu yang baru dia stres. Artinya ini berdasarkan pada keberpihakan pada realitas sosial yang ada. Oh, sudah pasti. Sudah pasti. Kalau realitas sosial itu sendiri tidak begitu tajam, kita merumuskan realitas sosial itu dan kita berpihak ada di dalamnya. Jadi begini, Bung, kalau kita membaca sejarah kekuatan bangsa-bangsa itu hanya Jepang yang dahsyat. Kekuatan bangsa-bangsa, Jepang punya kamikaze, Bung. Ketika perlawanan udara, pasukan bunuh diri gitu. Kamikaze itu bisa seorang diri membuat kehancuran kekuatan lawan. Ya, kasusnya Pearl Harbor misalkan. Nah, itu salah satu. Contoh. Atau itu mungkin satu-satunya dalam kamikaze. Tapi orang Jepang punya satu spirit lagi. Kalau dia kira-kira tidak lagi mampu memberi jawaban terhadap keadilan rakyat, ini diri ini tidak ada gunanya. Harakiri. Lahir mesti harakiri, yaitu corak kamikaze yang lain. Personal kamikaze. Di dalam aktivisme, kita tidak bicara kamikaze, Bung. Karena itu kekerasan. Aktivisme pun tidak bicara tentang suicide. Misalnya suicide itu karena kita kalah, lalu nanti malam kita ketemu di kamar menggantung. Itu tidak bisa. Itu bukan perkara teori. Bukan perkara teori, Bung. Yang kita jaga itu kalau ini Presiden Jokowi tidak mungkin gantung diri sekarang. Tidak mungkin. Karena kekalahannya cuma satu kalah dengan PSI itu toh. Lainnya dia menang. Tapi sebenarnya yang harus kita jaga ya satu itu, jangan sampai Presiden Jokowi gantung diri. Nah, ini dasarnya apa?
Iya. Dasarnya cara berpikir yang tidak percaya kepada teks sebagai suatu kebenaran suci. Teks itu harus dirombak. Perhatikan para ahli politik. Para ahli politik itu tidak satu, Bu. Tipe ahli politik itu sahabat-sahabat saya itu banyak. Mereka berhenti pada titik teori, berhenti pada formalisme rasional. Iya. Nah, formalisme rasional itu kalau kita ejek-ejek, itu ada ejek-ejekannya itu, Bung. Apa? Itu dasarnya itu romantisme naif. Oh, iya itu dalam dunia sastra tempo hari itu ada romantisme naif. Cara berpikir romantik tapi romantik yang naif. naif gitu. Yang sangat naif, itu senaif-naifnya. Ya, dunia teori itu juga berhadapan dengan kenaifan semacam itu. Oh, saya tidak akan mengatakan sesuatu beyond this kind of reality. Karena political reality itu anak begini maka akan begini. Ya itu betul sekali. Misalnya bahwa orang tidak berani bicara beyond reality tentang pengadilan. Ya pengadilan akan seperti ini dan orang hanya bisa bicara seperti ini. Saya tidak. Saya tidak. Pengadilan ya hari ini, tapi pengadilan itu kan belum selesai itu. Itu selesai secara formalik, legalik. Legalis formalis kelar, tetapi persoalan yang diadili itu persoalan hidup yang berkembang terus menerus yang menjadi persoalan-persoalan. Mari kita buktikan kau menang secara hukum di pengadilan, apakah engkau bisa mempertahankan kemenanganmu itu secara sosial? Nah, itu penting. Itu kuncinya menurut saya. Bung. Nah, ya tidak usah kami kasih. Ya. Dalil itu militanisme politik. Militansi politik. Militansi politik tidak dimiliki oleh ahli-ahli politik. Nah. Siapapun orangnya, saya sudah berkenalan dengan semua ahli politik. Ahli teori. Jadi saya sama sekali tidak tertarik pada teori, karena teori itu sukanya berhenti pada suatu momen di mana rasionalitas tidak bisa ditemukan. Nah, rasionalitas tidak bisa ditemukan itu bisa digali oleh kaum LSM, kaum aktivis jalanan. Jadi itu bukan teori hukum di pengadilan yang leks, bukan teori politik di DPR yang tidak kalah leks. Enggak, kita enggak suka dengan apa yang luxury seperti itu, karena luxury itu hubungannya dengan pelacuran itu dekat sekali. Nah, kita hubungannya dengan jalanan itu dengan alam. Bahasa alam. Lebih dekat dengan realita. Itu tempatnya realita, bukan dekat lagi, itu tempatnya realita sejati. Siap. Nah, begitu Bung. Saya punya perlawanan, makanya saya kalau ada ahli-ahli politik itu berkata, kalau sophisticated teorinya, saya dengarkan dengan hormat. Kalau sophisticated. Tapi kalau teorinya itu cemen-cemen yang hanya mengulang, ada textbook aja, mengulang apa yang sudah diulang-ulang, saya agak tidur. Saya agak tidur karena sudah tahu di mana dia akan berhenti. Dia akan berhenti pada titik di mana kemampuan perlawanan tidak boleh dilakukan lagi. Jadi pada titik kecengengan, pada titik yang namanya menganggap romantisme akademik sebagai tempat terakhir. Romantisme akademik itu baru satu hal yang harus dirubah. Nah, kawan-kawan saya, ahli-ahli politik yang maksian, lebih paham dengan pikiran saya. Yang maksian. Tapi kalau golongan-golongan yang tidak tahu maksian, yang tidak tahu hal-hal lain yang sifatnya melawan kepada teks, tidak mensucikan teks tapi merombak teks. Teks itu apa? Masyarakat itu harus dirombak. Masyarakat itu bukan barang yang suci. Pengadilan itu juga barang yang ngomong kosong kan itu. Pengadilan yang ngomong kosong itu dirombaknya melalui apa? Jangan melalui bahasa mereka, kita kalah. Kalau melalui bahasa mereka, harus melalui bahasa yang di luar
bahasanya orang pengadilan, di luar bahasanya orang-orang politik di DPR. Karena DPR itu juga tidak lagi mewakili kepentingan rakyat, mereka mewakili kepentingan elit. Jangan percaya, mewakili kepentingan elit. Nah, di mana runtuhnya omong kosong pengadilan ini, di mana runtuhnya kebisuan parlemen sekarang ini? Runtuhnya nanti ketika orang-orang yang dianggap menang itu menjalankan kewenangannya untuk berkuasa. Di sana, Bung, di sana, Bung. Mereka akan ketemu realita di sana, Bung, akan ketemu realita sejati, realita yang dibahas, realita yang dijadikan kekuatan perlawanan dalam pikiran kebudayaan. Oke. Lumayan biasa. Ini suatu pencerahan dari teori bagaimana kita berpihak dengan realita sosial yang ada untuk melawan desakralisasi yang hukum, desakralisasi politik, ahli politik dan sebagainya. Itu harus kita lawan dengan rencana aksi yang lebih membumi. Betul. Berdasarkan realita yang berpihak. Betul. Nah, itu penting. Tapi satu hal, Kang Sobari, saya harus sampaikan bahwa lepas daripada keputusan MK yang kemarin yang membuat kita luka gitu ya, saya akhirnya semakin meneguhkan bahwa seorang Presiden Jokowi membuat legacy yang pas gitu, bahwa dia tidak lagi akan kita kenang sebagai seorang pembangun, inovator, pembangunan, pendorong, tapi ini sekedar orang yang melegalkan, menggaungkan nepotisme dan merusak demokrasi. Itu salah satu impact perspektif dari hasil putusan MK yang kemarin. Jadi tidak akan lagi bisa menjadi seorang tokoh bangsa yang akan didengar. Kalau berbicara tentang demokrasi ke depannya, Pak Jokowi hanya tinggal berapa bulan lagi akan menjadi seorang presiden. Ada satu tantangan, Bung. Apa itu? Kuatkah engkau memanggul kemenanganmu? Nah, itu penting. Kuatkah kau memanggul kemenanganmu? Iya. Itu aja. Ini penting. Ini terakhir buat sahabat Indonesia. Pertanyaan Kang Sobari ini menarik sekali. Kuatkah kalian menanggung kemenangan itu? Yang kemenangan kalian? Iya, kemenangan yang mereka ambil dengan cara yang curang tadi. Nah, saya mempunyai prediksi bahwa sebentar lagi ini, pada saat mereka sudah terlena merasa menang, mereka akan cakar-cakaran sendiri, akan memakan sesama mereka karena ideologi mereka adalah ideologi kekuasaan, pragmatisme dan oportunisme, dan itu akan menjadi parasit di antara mereka sendiri dan itu akan saling memakan. Kita tunggu saja. Pertanyaan Kang Sobari, saya bisa menjawab itu, bahwa sampai kapan kalian bisa memanggul kemenangan kalian yang dibuat dengan cara yang sangat tidak elok, dengan curang tadi. Saya katakan tidak akan lama lagi, karena pasti dalam hitungan bulan mereka akan cakar-cakaran, rebutan kursi, rebutan kekuasaan, dan pada saat itulah alam semesta itu akan menunjukkan bahwa ada perlawanan rakyat. Ada Bung yang lebih ironis. Apa? Rebutan balung. Nah, rebutan balung. Rebutan tulang. Makanan sisa. Bukan. Kayak huk-huk itu rebutan tulang gitu. Ya, itu yang terjadi. Itu analogi yang pas menurut saya, karena bagi saya mereka ini berdiri di atas kekuasaan yang sangat rapuh. Mereka kalaupun berkuasa di kursi, kursinya ditopang dengan kerapuan karena dibangun karena kecurangan-kecurangan. Itu tidak akan abadi. Itu keyakinan saya. Makanya bagi teman-teman terus semangat berjuang, ya, kita akan membangun pencerahan melalui perspektif dari Kang Sobari tadi untuk melawan desakralisasi orang-orang ahli politik, ahli hukum atau apa-apa yang berhenti pada teks dan mereka betul. nyaman pada kondisi yang sekarang seolah-olah ini sudah berakhir. Oh belum, ini awal dari perjuangan kita untuk menegakkan demokrasi. Keperpihakan kita akan teruji, di mana kita dan siapa kita, integritasnya seperti apa, itu akan dilihat pada saat kita mengelola luka yang kita hadapi bersama. Sahabat Indonesia, terima kasih. Ini obrolan yang sangat edukatif
dan sangat mencerahkan dari Kang Sobari. Mudah-mudahan ini menjadi semangat Anda untuk terus berjuang bersama saya, bersama Kang Sobari, bersama teman-teman yang lain, LSM-LSM yang masih peduli dengan untuk menegakkan demokrasi. Selamat berjuang, kita bertemu kembali dalam Kanal Anak Bangsa Podcast dengan Kang Sobari khususnya. Terima kasih.